Awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan sedikit sharing tentang kisah keajaiban sholawat, dan bagi teman-teman yang lagi dirundung masalah, yang lagi ada musibah maupun punya hutang ya teman-teman. Nah, di sini saat kita menjalani hidup itu tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya itu sudah dirancang sama Allah, sudah direncanakan sama Allah. Seandainya kita punya hutang, punya masalah, punya bla 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 bla, semuanya itu sudah diatur sama Allah ya teman-teman. Maka dari itu kenapa kita dikasih akal, kita dikasih pikiran, supaya kita itu berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan cara mendekati Allah. Nah, kalau kita sudah mendekati Allah, biarlah Allah yang mencari jalan keluarnya, bukan kita yang mencari jalan keluar sendiri. Kalau kita mencari jalan keluar sendiri, kita akan kecapean, kita akan kesusah payahan. Kita dekati Allah, kita rubah mindset kita rubah pola pikir kita rubah omongan kita. Omongan kita dirubah menjadi lebih positif lagi, lebih baik lagi. Jangan ngeluh, jangan nyesel. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya teman-teman. Kan sudah ditulis dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berpikir seandainya punya hutang, dan kita yakin kalau hutang itu akan lunas, pasti Allah lunaskan semua hutang itu. Lebih baik kita cari muka sama Allah, kita mendekatkan diri pada Allah dengan cara jalur-jalur langit. Biarlah Allah yang menyelesaikan semua masalah kita. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah keajaiban jalur langit, keajaiban sholawat, keajaiban sedekah, keajaiban sholat tepat waktu, dan yang lain sebagainya. Yang mana semoga cerita ini bisa memotivasi kita semua. Kalau kita punya masalah, kita dekati Allah, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, biarlah Allah yang membereskan semua permasalahan kita. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat dari Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bian. Saya seorang ibu rumah tangga yang punya 2 orang putri. Suami saya bekerja sebagai PNS di Kabupaten Agama. Kami hidup pas-pasan. Kedua putri sudah sarjana dan telah bekerja keduanya. Dulu saya pernah punya usaha macam-macam, tetapi selalu dapat musibah. Contohnya, saya punya usaha bordiran dan tempat saya jual jahitan tersebut terbakar 2 kali. Kemudian buat usaha kerupuk nasi juga dapat musibah, yaitu waktu memulai buat kerupuk tersebut harga tepung seharga 50.000 satu karungnya. Baru jalan 2 bulan harga tepung melonjak menjadi 150.000 sekarungnya. Akhirnya gulung tikar lagi. Yang tinggal hutang menumpuk di bank, di koperasi, dan di pegawai. Suami menghidupi kami dengan sederhana. Tekad kami yang penting anak sekolah tinggi. Itu sudah terbukti, tetapi akibat selama saya punya usaha itu selalu ditimpa dengan musibah. Akhirnya kami dikejar-kejar hutang. Saya cukup tertekan melihat keadaan suami dan hutang tersebut, yaitu bulan September.
Dan pada waktu itu suami selalu mengeluh dan mengeluh. Kebetulan saya sudah membiasakan diri bangun tengah malam untuk menjalankan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat dan ditutup dengan sholat sunnah witir 1 rakaat. Tapi sudah rutin saya lakukan. Suatu malam saya menangis sejadi-jadinya dan minta kepada Allah solusi bagaimana cara membayar hutang ini, dan jumlahnya kurang lebih 500 juta. Tapi saya pasrah, paling-paling masuk penjara. Nah, waktu itu saya aktif buka YouTube-nya Ustadz Mukhlis Marsal dan Mbak Melisa Arnelia, itu Mbak Diende Sutari dan Bunda Umi Fadilah. Nah, saya cari-cari info dan dapatlah salah satu tausiah juga dari Habib Segaf kalau nggak salah ya lupa. Kalau nggak salah itu Habib Assegaf yang di belakangnya nama beliau itu, yang mengatakan amalkan sholawat busro ini maka solusi hidupmu akan Allah beri. Dan dia tipenya mudah dipercaya, apalagi itu kalau yang bilang ulama. Saya nurut, makanya saya catat sholawat tersebut dan saya baca setiap sholat tahajud sebanyak 41 kali. Kemudian saya membaca sholawat munjiat sebanyak 500 kali sekali duduk. Baru 1 minggu saya amalkan, maka keajaiban saya terima, dan itu terindah bagi saya. Sampai-sampai saya menangis terseduh-seduh di tengah malam itu. Apa itu? Saya mengamalkan sholawat pas di hari ke-7 dari Habib Assegaf itu. Pas saya siap sholat tahajud, suami saya peluk saya, kemudian suami saya meminta maaf. Ternyata selama ini suami saya sudah menyimpan emas sedikit demi sedikit selama 2 tahun dan sekarang sudah berjumlah 97 gram emas. Nah, disitulah saya tuh merasa kayak sampai sakit-sakitan, tersiksa karena kira-kira 6 bulan suami saya itu mendesak saya untuk carikan duit untuk bayar hutangnya. Kemudian surat emas itu beliau perlihatkan kepada saya, dan akhirnya kami temui toko emas dan bayar itu hutang, ditambah pinjaman sama teman-teman yang baik hati, dibayarkan pada salah satu bank tempat suamiku berhutang. Maka terbayarlah hutang itu baru setengahnya, sekitar 240 juta. Alhamdulillah. Nah, baru satu kesaksian yang saya kirimkan ke Mbak Vina. Insya Allah saya akan testimoni yang berikutnya dan akan menyusul. Dan itulah amalan sholawat Abusro dari Habib Assegaf dan sholawat munjiat dari YouTube-nya Ustadz Mukhlis Marsal, Mbak Mel atau Mbak Melisa Arnelia, Mbak Diende Sutari, Bunda Umi Fadilah, yang saya buka YouTube-nya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Bian. Subhanallah. Itulah teman-teman keajaiban sholawat yang dirasakan oleh Kak Bian, yang mana beliau terlilit hutang sekitar kurang lebih 500 juta, yang mana beliau tuh dulunya memiliki banyak macam-macam usaha. Ternyata Allah kasih cobaan di usahanya itu, dan alhamdulillah beliau tuh aktif buka YouTube seperti beliau tuh menemukan YouTube-nya Ustadz Mukhlis Marsal, menemukan YouTube-nya Mbak Mel atau Mbak Melisa Arnelia, kemudian nonton videonya Mbak Diende Sutari, nonton videonya Umi Fadilah. Subhanallah, ternyata Allah kasih petunjuk lewat YouTube tersebut, dan bahkan beliau mengamalkan sholawat Abusro dari Habib Assegaf katanya. Nah, cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.